Oh ya. Biar bisa di. Sekarang apa nanti? Kalau sekarang masih jam 8. Bentuk apa? Google Form. Google Form sama yang Berapa? 10 sama yang keterampilan yang memberikan suggestion itu 5. Kenapa gitu? Kalau saya gue tugas mana ya? Kalau saya salah. Dari awal enggak Jangan ada. baca matematik atau soal bayi juga. Mana? Itu mas anak. Iya. Terus aku ini kemana? Tapi cuma memberikan instruksi aja mau. Ini di mana ini? Itu kan betul soalnya. Nah, Orang ini memiliki Google Classroom seperti menurut mereka kerja. Nanti mau. ya mana? Nanti dulu. Bisa nggak? Itu jam 9.14. Yang mau saya aku lihat di sini kan di kolom mana? Iya. Nanti setelah saya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini tanggal 15 Agustus 2020. Di sini saya akan melakukan kolaborasi yang ketiga dengan guru pamong saya yaitu Mrs. Suharni. Oke. Pada kesempatan kali ini materi yang akan kita bahas yaitu adalah ada expressing purposes. Ya, expressing purposes. Kegiatan pertama yang kami awali yaitu guru mengkondisikan kegiatan pembelajaran melalui WhatsApp group. Guru menghimbau siswa untuk dapat mengikuti kegiatan pembelajaran di Google Classroom dengan baik dengan melakukan absensi terlebih dahulu. Oke, seperti yang bisa dilihat di screen recorder ini. Di sini yang saya lakukan pertama itu mengkondisikan siswa dan juga menyapa siswa agar siswa itu masuk ke Google Classroom. Tak lupa pula saya juga memberikan kode Google Classroom kepada siswa apabila siswa ada yang belum bergabung atau mungkin ada kesalahan teknis atau error pada akun mereka sehingga mereka harus berganti akun. Jadi hal itu kami lakukan agar siswa tidak missing from the class seperti itu. Oke, setelah kami mengkondisikan melalui WhatsApp group, kami memfokuskan proses belajar mengajar atau teaching learning process itu di Google Classroom. Jadi sekarang setelah kita mengkondisikan siswa lewat WhatsApp group, kita langsung move ke Google Classroom. Oke, setelah mengkondisikan siswa lewat WhatsApp group, di sini fokus belajar proses teaching learning process difokuskan di Google Classroom. Yang pertama yaitu yang dilakukan yaitu adalah memotivasi siswa. Guru itu memotivasi siswa tentang pembelajaran hari ini, menyampaikan SK dan juga KD serta tujuan pembelajarannya. Bisa dilihat di sini, ini kelas dibuka oleh guru pamong saya. Guru pamong saya memberitahukan kepada siswa bahwa hari ini itu adalah proses pembelajaran di chapter 2, yaitu masih di chapter 2, yaitu di SK dan KD, tepatnya KD 3.2, yaitu yang membahas tentang expressing agreement and disagreement. Oke, tak luput pula guru pamong saya juga memberikan peringatan atau memberikan wejangan kepada siswa agar mereka tetap melakukan protokol-protokol kesehatan apabila mereka harus keluar rumah dan juga tetap menggunakan masker. Setelah menyampaikan dan juga memotivasi siswa serta memberitahu tentang SK, tentang KD yang harus dipelajari serta tujuannya, di sini saya memberikan tugas, memberikan
sedikit materi. Sedikit materi bukan tugas. Oke. Di sini sebelum mereka harus absen terlebih dahulu setelah mereka masuk ke Google Classroom. Di sini yang membedakan dengan sistem-sistem yang lain, absen di sini dibuat seperti metode bertanya seperti itu. Jadi yang sudah masuk itu akan berbentuk checklist seperti ini. Jadi kalau seperti ini berarti sudah dihitung masuk oleh seorang guru. Kalau masih ditugaskan atau diserahkan, itu artinya belum dicatat masuk. Tapi kalau udah berbentuk checklist seperti ini dan udah dikembalikan kepada siswa, itu artinya sudah masuk. Dia udah masuk ke absensi. Oke, setelah mereka absen, saya memberikan stimulus kepada mereka, mengingatkan mereka tentang hari ini tuh kita belajar tentang apa. Kita belajar tentang agreement sama disagreement. Saya memberikan motivasi kepada siswa untuk melihat materi-materi. Di sini saya membuat beberapa materi, yaitu ada video expressing agreement sama disagreement yang udah saya upload di YouTube. Saya share link kan ke di Google Classroom ini. Terus ada modul. Ini modul. Oke. Di modul ini ada tujuan, SKKD, dan juga ada materi. Untuk worksheet saya tidak tulis di sini karena guru pamong saya memberikan saran kalau untuk worksheet jangan ditulis di modul karena siswa nanti takutnya mengerjakan 2 kali, sudah mengerjakan di platform Google Classroom, di Google Formulir, malah mereka mengerjakan lagi di sini. Jadi lebih baik ditulis di salah satu saja. Kalau di worksheet, ya berarti automatically mereka harus mengerjakan di buku tulis mereka, terus difoto dan diupload di Google Classroom. Kalau udah di Google Formulir, ya udah di Google Formulir saja. Oke, ini ada modul sama ada lagi terakhir itu ada PowerPoint. Oke, seperti ini. Berupa tayangan buat stimulus mereka. Ini juga ada beberapa teks seperti ini. Oke, setelah mereka membaca materi, guru memberi kesempatan siswa untuk membaca materi terlebih dahulu. Kemudian guru memberikan waktu kepada siswa untuk bertanya apabila mereka masih bingung terhadap materi yang disampaikan, baik itu di modul, PowerPoint, ataupun di lewat tayangan video pembelajaran di YouTube. Oke, setelah itu guru memberikan pertanyaan sebagai diskusi kecil di forum Google Classroom. Oke, di sini saya memberikan pertanyaannya itu tentang apa sih yang setelah mereka membaca materi tersebut, apa sih expressing agreement sama disagreement itu? Sama tolong berikan contohnya. Oke, di sini kita tidak hanya memberikan mereka pertanyaan, tetapi kita juga harus memberikan feedback. Feedback ke mereka itu nggak harus berupa nilai. Kita bisa memberikan seperti komen. Yang saya lakukan di sini. Di sini kan ada contoh yaitu Muhammad Raihan Fadilah Fatihanas. Dia memberikan beberapa expression of agreement sama disagreement juga. Saya memberikan komen seperti sounds great. Raihan, ayo yang lain, mana suaranya? Iya, ayo yang lain mana suaranya, ini seperti stimulus untuk mereka. Oke, seperti itu. Jadi ini banyak sekali siswa yang memberikan contoh dan juga memberikan definisi di agreement sama disagreement sepemahaman mereka. Jadi tidak mereka bisa mencari referensi di lain, karena referensi yang lain itu banyak sekali bisa dipakai referensi, yaitu seperti buku Kemendikbud dan juga atau mereka bisa mencari buku-buku yang lain. Atau mereka bisa juga membaca dari modul yang sudah dibuat oleh guru. Oke, setelah mereka menjawab diskusi kecil ini, guru memberikan latihan expression of agreement sama disagreement. Oke, di sini adalah di part ini itu diambil alih oleh guru pamong saya. Oke, di sini guru pamong saya memberikan instruksi diharapkan siswa mengerjakan tugas di Google Formulir yang titik 1 itu berbentuk aspek pengetahuan itu di Google Formulir, sedangkan aspek keterampilan itu di poin titik 2.
Jadi kalau kami di sini membedakan untuk aspek pengetahuan sama aspek keterampilannya itu di poinnya. Contoh, untuk hari ini tanggal 15 Agustus itu adalah pertemuan keempat. Jadi untuk tugas pengetahuan itu berbentuk 4.1. Itu berbentuk aspek pengetahuan, yaitu di Google Formulir. Sedangkan 4.2 itu berbentuk aspek keterampilan. Itu mereka seperti membuat dialog, membuat respons, atau membuat seperti argumen seperti itu. Oke. Di sini saya akan memberikan sedikit contoh dari tugas 4.2. Oke. Di sini tugas yang saya berikan yaitu membuat respon tentang agreement sama disagreement. Saya memberikan situasi kepada mereka, terus mereka memberikan respon mereka terhadap situasi tersebut. Terserah mereka membuat agree atau disagree, karena ini kan keterampilan. Jadi tergantung imajinasi mereka dan juga pola pikir mereka. Oke. Tak lupa pula setelah siswa menyelesaikan tugas, kita harus memberikan feedback ke mereka. Baik itu bisa berupa nilai saja seperti ini atau memberikan beberapa catatan-catatan. Oke, seperti yang saya lakukan ini, creative response, great. Atau kalian juga bisa seperti mengoreksi apabila ada grammar yang salah atau spelling yang salah, kalian bisa membenarkan. Jadi siswa tidak cuma mendapatkan feedback berupa nilai, tetapi juga beberapa koreksi yang harus mereka perbaiki apabila itu diperlukan dalam tugas mereka, seperti itu. Itu tadi adalah bentuk tugas 4.1. Baiklah, setelah kita tadi melihat di tugas 4.2 itu berupa aspek keterampilan, yaitu saya buat dalam bentuk kondisi seperti itu, situasi atau kondisi seperti itu, mereka membuat respons. Di sini aspek pengetahuan saya buat dalam bentuk saya dan juga guru pamong saya, kami bentuk seperti kami buat di platform Google Formulir. Oke. Siswa harus mengisi absennya terlebih dahulu. Kita arang saja. Terus nama siswa Devi. Oke, kelas 9F. Oke, next. Oke, seperti ini bentuk soal dari aspek pengetahuan kami. Oke, setelah mengerjakan ini, siswa akan automatically mengetahui hasil nilai mereka. Oke, dan nilai dari mereka akan masuk ke Google Spreadsheet di Google Spreadsheet. Oke. Kami akan memberikan feedback ke mereka itu kurang lebih 3 hari atau 2 hari setelah mereka mengerjakan. Jadi semisal tanggal 15, berarti kami mengumumkan ke mereka itu tanggal 18 sebagai bentuk feedback dari aspek pengetahuan. Kami memberikan mereka jeda waktu yang relatif cukup panjang, yaitu 2-3 hari, karena itu adalah salah satu bentuk toleransi dari sekolah. Karena walaupun di sekolah itu ada sedikit bantuan seperti tab atau seperti itu, tapi kita memberikan toleransi ke siswa karena pada masa seperti ini kita tidak tahu orang tua mereka sibuk atau tidak, mereka memiliki gadget semua atau tidak, seperti itu. Jadi kami memberikan toleransi ke mereka sampai 2-3 hari untuk mengumpulkan tugas ini. Jadi kalau untuk 1 hari mereka harus mengerjakan satu tugas itu dengan posisi yang PJJ seperti ini, saya kira itu kurang begitu bagus atau kurang begitu memadai. Jadi kami memberikan saya dibina oleh guru pamong saya untuk memberikan toleransi waktu 2-3 hari untuk menyelesaikan semua tugas. Oke, setelah mereka mengerjakan tugas di Google Formulir tadi, tugas-tugas mereka tadi atau jawaban mereka akan masuk ke Google Spreadsheet seperti ini. Oke. Dari data di sini nanti akan dihimpun selama 2-3 hari. Setelah itu feedback dari kami selaku guru, saya dan juga guru pamong saya akan
publish atau mengumumkannya di forum Google Classroom. Jadi mereka akan mengetahui nilai mereka. Sebenarnya mereka mengetahui, tapi sebagai bentuk feedback yang lain, kami akan mengumumkan tugas mereka, yaitu baik tugas 3.1, tugas 4.1 atau 4.2, yaitu aspek pengetahuan atau keterampilan di Google Formulir, di Google Classroom. Jadi tugas mereka berbentuk tugas formulir sama tugas di Google Classroom yang berbentuk respon tadi akan dijadikan satu dan akan diumumkan di Google Formulir seperti itu. Oke, jadi tugas 4.1 dan tugas 4.2 tadi itu untuk mengukur kemampuan mereka, untuk mengetahui pemahaman mereka ya tentang materi yang telah disampaikan. Jadi itu bukan assessment, tetapi untuk tolak ukur sejauh mana mereka memahami materi chapter 2, KT 3.2 dan 4.2 tentang expressing agreement sama disagreement. Oke. Seperti ini. Tak lupa pula, Guru Pamongsa juga mengingatkan bagi siswa yang baru join itu untuk absen, untuk mengisi daftar absen, karena itu sebagai bukti kalau mereka hadir dalam pembelajaran. Oke, setelah mereka menyelesaikan tugas, di sini saya tak lupa pula memberikan kesimpulan atau refleksi bahwa hari ini apa yang sudah kita pelajari. Dan di akhir closing statement saya, yaitu saya mengingatkan ke mereka tentang jangan lupa untuk mengerjakan tugas 4.1 dan juga 4.2 serta menerapkan protokol kesehatan apabila mereka mau pergi keluar rumah, dan jangan lupa untuk tetap memakai masker dan juga menjaga jarak. Oke, dan jangan lupa untuk mempersiapkan ulangan harian 2 di minggu ke depan, yaitu tentang chapter 2. Oke. Cukup mungkin itu saja yang bisa saya laporkan tentang teaching collaboration saya yang ketiga ini. Cukup sekian saya akhiri. Saya Davi Hidayat undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.